Pemerintah memang tujuannya bukan mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Tiba-tiba langsung ada 3 orang ngambilin barangku ini. Jokowi sebut impor jadi biang kerok harga beras mahal. Erlangga klaim deflasi DRI buah sukses pemerintah kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like, dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah dukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kita seperti biasa nonton video atau ngereaksi video yang mana video ini viral nih guys gitu. Jadi video viral yang sengaja gue reaction untuk kalian semuanya. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Pemerintah memang tujuannya bukan mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Karena kalau rakyatnya cerdas nggak bisa ditipu lagi. Bukan saya Pak, bukan saya. Ini Pak yang komen, tangkap Pak, tangkap. Supaya saya nggak dibilang memfitnah, ini saya kasih bukti aja. Berita beberapa hari lalu bilang bahwa Indonesia kan lagi deflasi nih. Tapi pemerintah malah bilang, oh ya, bagus dong, berarti pemerintah sukses mengendalikan harga. Ini kalau ada yang percaya, emang kebangetan udah. Deflasi itu penurunan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Penyebabnya apa? Daya beli masyarakat turun. Kenapa kok daya beli masyarakatnya turun? Bisa jadi karena pendapatan menurun, ekonominya nggak stabil, atau pasarnya nggak menentu. Apa buktinya Bang? Kemarin saya lihat di berita, ada orang jual bayinya 15 juta. Jual bayi? Ya gimana? Hidup nggak bisa. Kemarin juga ada berita ojol sampai harus mengakhiri nyawanya sendiri. Karena nggak bisa bawa uang ke rumah. Bayangin, masyarakat bingung, pelaku usaha juga bingung. Nggak ada yang mau beli, profit dari mana? Investasi turun. Pokoknya semua diturunin lah. Apa jadinya kalau pelaku usaha nurunin investasinya? Nggak mau buka pabrik lagi, nggak mau buka toko lagi. Apa jadinya? Pengangguran, karyawan pada di PHK. Apakah ini kesuksesan? Jadi jangan kebalik. Bukan pemerintah berhasil menurunkan harga, tapi harga udah diturunin, masyarakat nggak mampu beli. Terus kenapa pemerintah bisa ngomong, oh kita tuh sukses mengendalikan harga? Makanya jangan gampang percaya sama berita. Silakan kalian semua baca buku ini, The Road to Serfdom. Di buku ini tuh dijelasin kalau pemerintah itu tetap sering ngelakuin intervensi terhadap ekonomi lewat berita. Narasinya dibikin-bikin gitu kan. Bener apa enggak, ambigu, selalu di tengah. Kalau orang yang kritis, ya udah ngerti, ini belok nih maksudnya. Tapi kalau orang yang gampang percaya, ya ditelan-telan aja itu berita. Makanya di zaman sekarang, kalian perlu follow influencer-influencer yang bisa ngasih informasi yang jelas, yang bener, yang nggak dimanipulasi. Contohnya saya ikutin live saya juga tiap jam 21.00 WIB. Dan tonton juga video-video saya dan beli buku-bukunya. Supaya minimal kita nggak ngangong-ngangong waktu dikasih berita yang melelelem. Bener sih, bener. Karena sekarang itu banyak sekali buzzer-buzzer yang kayaknya itu sengaja dibayar oleh pemerintah untuk mengimbangi dari pengkritik itu. Seakan-akan buzzer-buzzer ini memuja-muja pemerintahan, seakan-akan pemerintahan ini nggak ada masalah. Bahkan ada influencer atau tiktoker ke apapun itu sengaja dibayar untuk, kayaknya sengaja dibayar untuk membela pemerintah gitu. Seakan-akan pemerintah ini baik lah, ini itu. Padahal kenyataannya di bawah masyarakat itu udah merasakan sendiri. Jadi nggak bisa dibohongi gitu. Nggak bisa, mau bohong gimana? Orang masyarakatnya udah ngerasain sendiri betapa, apalagi di zaman sekarang ini. Waduh guys, semua naik, pajak naik, apapun naik itu. Udahlah penghasilan turun, semuanya naik. Udah hancur kita. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Preman di kampung rambutan ini luar biasa. Bayangkan tadi aku turun ya, di situ Grab, di depan itu tuh Grab. Terus ini terminal, tiba-tiba langsung ada 3 orang ngambilin barangku ini. Cuman koper sebiji, tas ini yang enteng sekali ini, sama ini koperku yang semuanya kecil kok, nggak terlalu besar banget ya. Dan pingin tahu, aku juga heran sama pemerintah ini, nggak tahu gimana lah konsepnya, bisa loket di atas, warung makan di bawah ya.
Jadi nggak ngerti lagi konsep di atas. Otomatis kan barang kan nggak bisa dibawa. Mending ada lift. Ini nggak tangga yang benar-benar dari besi. Nah, ini kan konsepnya nggak bisa ku bawa ke atas, apalagi kalau barang banyak. Nah, terus habis itu aku ke atas lah. Otomatis ini dijagain mereka katanya, jaga nggak hilang, ada CCTV katanya. Padahal aku nggak ada lihat CCTV di sini, perasaanku ya. Pingin tahu kalian, loh aku nggak punya uang, tak bilangin nggak usah dibawain. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa bu. Habis itu, pingin tahu kalian, diminta banyak duitku. Aku bilang aku nggak punya uang, aku kasih. Ya udah kasih itu, terus aku kasih. Katanya 10.000, aku tanya orang berapa, aku kasih sama mereka 10.000. Nggak apa-apa bu, seikhlasnya. Aku kasih lah 10.000, marah mereka. Kok 10.000 sih bu? Ya katanya tadi 10.000, nggak apa-apa. Per orang bu, bayangkan ngangkat kayak gini 10.000 per orang nih. Aku bukan masalah duitnya ya, bukan beneran. Cuman nggak suka aku, premanisme banget gitu loh. 10.000 ngangkat tas segini 3 orang nih, jadi 30.000 itu benar-benar itu pun daku. Nggak mau aku kasih, nggak mau betul itu. Kok bisa marah kayak gitu ya, dibiarkan, pembiaran itu yang bisa merajalela. Gemes aku, gemes. Kalau di terminal-terminal Malaysia kan enak gitu, nggak ada preman-preman semacam inilah gitu ya, nggak ada calo-calo gitu. Turun dari bus, tinggal kita cari kita mau kemana. Di sana itu biasanya ada petanya gitu guys, ada petunjuknya kita mau kemana, naik apa gitu, ada semuanya kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia ini, di Jakarta loh guys, bukan di mana itu, bukan di apa ya, jauh dari kota besar ya, ini di kota besarnya, di ibu kotanya gitu, kayak gini loh. Gimana coba konsepnya? Waduh, kalian lihat sendiri terminalnya tuh, kayak terminal di mana itu? Ada nggak di Malaysia? Nggak ada itu terminal kayak gitu. Waduh, lihat tuh terminalnya kayak apa itu. Coba lihat videonya tuh. Waduh, memalukan guys. Coba ketika ada pelancong luar datang ke Indonesia, misalnya ini dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, habis itu naik bus turun di sana misalnya. Coba lihat terminalnya kayak gitu. Aduh, memalukan tuh. Memalukan. Udahlah, ada premanismenya. Emang kayak gitu, terminal di Indonesia tuh kayak gitu. Kita ngangkatin barang gitu, kayak dipaksa, biar saya angkatnya, saya angkat bu gitu. Tiba-tiba udah diangkatin nih, tiba-tiba minta uang. Kalau nggak dibagi, dipaksa dibagi sedikit, nggak mau gitu, kayak pemaksaan gitu guys. Seperti itulah terminal-terminal di Indonesia itu. Waduh, ini pemerintah kemana? Gue bingung ini. Kenapa permasalahan ini nggak selesai sampai sekarang gitu? Ya mudah-mudahan cepat selesai lah di pemerintahan yang akan datang. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Jokowi sebut impor jadi biang kerok harga beras mahal. Yang impor siapa? Iya. Yang bikin beras mahal siapa? Yang ngeluh siapa? Ini ya, kalau kita lihat secara kronologis, pertama itu ada El Nino. Iya. El Nino itu katanya Kata juga Jokowi, sebagai penyebab beras mahal. Karena kurang supply, kurang produksi, akhirnya muncullah gagasan dari pemerintah, Pak Jokowi juga nih, itu untuk impor beras sebesar 3 juta ton. Setelah impor, Jokowi bilang, impor jadi biang kerok. Ini apa nih? Penyebabnya apa nih? Coba dong para buzzer nih, kumpul ya. Coba klarifikasi nih. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap junjungan kalian ini nih? Coba jelaskan dengan baik. nih buat kalian nih buzzer. Ayo kumpul semuanya, kumpul. Jelasin nih. Jelasin apa yang terjadi nih. Jangan hanya bisa mencari kesalahan orang, tapi juga ini nih. Gimana nih? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Erlangga klaim deflasi DRI buah sukses pemerintah kendalikan harga. Berarti bagus dong, murah ya, bagus kan? Ya. Kita harus dukung emang deflasi. Ya. Tapi Zulhas beberkan ngerinya dampak deflasi. Petani bangkrut, pedagang tutup toko. Tadi bilang sukses, yang ini bilang petani bangkrut. Berarti kesimpulannya petani bangkrut itu adalah kesuksesan bagi pemerintah. Mantap pemerintah, pertahankan. Semakin banyak rakyat miskin, semakin sukses pemerintah. Ya seperti kata rakyatnya miskin, kesuksesan untuk pemerintah. Waduh, kok bahaya gini ya? Aduh, gua nggak ikut ya,
gue nggak kayak ikut-ikut ya. Oke guys, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.